Tapi di sana ada tempat-tempat justru sangat dianjurkan dan bernilai pahala besar. Seperti umpamanya Masjidil Haram. Orang yang sholat di Masjidil Haram berapa pahalanya? 100.000 kali sholat dibandingkan di masjid ini. Atau Masjid Nabawi, sekali sholat sama dengan 1.000 kali sholat di masjid ini. Atau di Masjidil Aqsa, dalam riwayat 500 kali sholat sama dengan di masjid sini, atau 250 kali sholat. Nah, itu juga ada tempat-tempat tuh kalau sholat di situ dibesarkan pahalanya. Tapi ada tempat-tempat juga tidak boleh kita melaksanakan sholat di situ. Sambil nunggu yang lain, kita mulai aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'd. Kita lanjutkan kembali kajian kita, masih membahas kitab Mawaqit As-Salah dari kitab Umdatul Ahkam, dan kita masuk pada hadis ke-59. Baik, kita akan baca hadisnya baru kita terangkan. An Abdullah ibni Abbasin radhiyallahu anhuma qala syahida indi rijalun mardiyuna wa ardahum indi Umar anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam naha anis salati ba'da as-subhi hatta tatlu asy-syamsu wa ba'dal asri hatta taghruba. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, ada beberapa orang yang diridhai memberikan persaksian kepada, dan orang yang paling mendapatkan ridha di antara mereka menurutku adalah Umar ibn al-Khattab. Nabi SAW melarang mengerjakan salat sunnah mutlak setelah salat subuh sehingga matahari terbit, dan setelah salat asar sehingga matahari terbenam. Kemudian hadis yang semakna, an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala la salata ba'da as-subhi hatta tartafi asy-syamsu wala ba'da al-asri hatta taghib asy-syamsu. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa fil bab an Ali ibn Abi Talib wa Abdullah ibn Mas'ud wa Abdullah ibn Umar wa Abdullah ibn Amr ibn Asin wa Abi Hurairah wa Samurah ibn Jundub wa Salamah ibn Aqwa wa Zaid ibn Thabit wa Mu'ad ibn Afra wa Ka'b ibn Murrah wa Abi Umamah al-Bahili wa Amr ibn Absatin as-Sulami wa Aisyah radhiyallahu anha was-Sunabihi wa lam yasma' anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tidak ada salat setelah asar, tidak ada salat setelah subuh hingga matahari meninggi, dan tidak ada salat setelah salat asar sehingga matahari tenggelam. Penulis buku ini rahimahullah ta'ala mengatakan, dalam permasalahan ini juga terdapat hadis lain, di antaranya hadis Ali ibn Abi Talib, hadis Abdullah ibn Mas'ud, hadis Abdullah ibn Umar, hadis Abdullah ibn Amr bin As, hadis Abi Hurairah, hadis Samurah bin Jundub, Salamah ibn Aqwa, Zaid ibn Thabit, Mu'ad ibn Afra, Ka'b ibn Murrah, dan hadis Abu Umamah al-Bahili, hadis Amr bin Abasah as-Sulami, dan hadis Aisyah serta
As-Sunabihi, akan tetapi As-Sunabihi tidak mendengar hadis ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya riwayatnya banyak sekali dari banyak para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita akan membahas dua riwayat ini. Dua hadis ini menjelaskan kepada kita tentang larangan-larangan seseorang itu melaksanakan sholat sunnah. Dan larangan-larangan sholat itu terkait dua perkara, terkait dengan waktu dan terkait dengan tempat. Di sini bicara tentang waktu. Ketika Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala memberikan catatan kepada hadis Uqbah ibn Amir radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Thalathu sa'atin kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanhana an nusalliya fihinna aw an naqbura fihinna mautana hina tatlu asy-syamsu bazighatan hatta tartafi'a wa hina yaqumu qa'imu adh-dhahirati hatta tamila asy-syamsu wa hina tadayyafu asy-syamsu lil ghurubi hatta taghrub." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam menguatkan dua hadis yang kita baca juga, ada tiga waktu di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kami untuk melaksanakan salat. Maksudnya salat sunnah mutlak, atau untuk menguburkan orang yang mati di antara kami. Pertama, ketika matahari terbit menyembur sampai meninggi. Yang kedua, ketika matahari di atas kepala hingga tergelincir ke barat sedikit. Dan yang ketiga, ketika matahari akan tenggelam hingga tenggelam secara sempurna. Lah Imam Nawawi mengatakan, jadi para ulama sepakat untuk salat yang tidak punya sebab tidak boleh dilakukan di waktu-waktu terlarang ini. Karena salat itu kan ada dua macam ya, salat sunnah itu. Ada yang disebut dengan sunnah mutlak, ada yang disebut dengan sunnah dzatil asbab. Sunnah mutlak dan sunnah dzatil asbab. Adapun salat sunnah mutlak, ya mutlak kapanpun dia hendak melaksanakan salat sunnah, ya tinggal bangkit saja 2 rakaat salat. Tetapi sunnah yang memiliki sebab ini dilakukan dikarenakan ada sebab tertentu. Contoh tahiyatul masjid. Kenapa salat? Karena sebab masuk masjid. Kemudian salat kusuf, gerhana. Kenapa ada gerhana? Salat karena disebabkan ada gerhana. Itu namanya salat-salat dzatil asbab. Nanti kita jelaskan. Jadi kata beliau, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala mengatakan, jadi para ulama sepakat tidak ada khilaf untuk salat sunnah yang tidak memiliki sebab boleh dilakukan di waktu-waktu terlarang. Tetapi salat sunnah mutlak tidak boleh. Adapun tentang waktu larangan sendiri disebutkan di dalam kitab Minhah Al-Alam fi Syarhi Bulughil Maram, disebutkan ada 5 waktu seseorang itu tidak boleh melaksanakan salat sunnah mutlak. Pertama, dari mulai salat subuh hingga terbit matahari. Jadi ibu selesai melaksanakan salat subuh sampai terbit matahari tidak boleh melaksanakan salat sunnah, karena itu waktu terlarang. Yang kedua, dari terbit matahari hingga matahari meninggi kira-kira 15 sampai 20 menit. Mulai terbit matahari ya sekitar 15 menit atau 20 menit setelahnya, maka itu pun waktu larangan, tidak boleh melaksanakan salat sunnah. Kemudian yang ketiga, ketika matahari di atas kepala. Ketika matahari di atas kepala siang-siang bolong, maka tidak boleh seseorang salat sunnah sampai matahari tergelincir sedikit ke arah barat, sehingga menampakkan bayangannya. Sebab kalau matahari di atas kepala kan tidak ada bayangan. Kalau sudah tergelincir ke arah barat, nanti nampak bayangan dari benda yang terkena sinar matahari.
Jadi yang ketiga, ketika matahari di atas kepala, tidak condong ke timur atau ke barat hingga matahari tergelincir ke arah barat. Kemudian yang keempat, dari selesai sholat asar hingga mulai terbenam, tapi belum terbenam. Jadi hingga mulai terbenam, tapi sekali lagi belum terbenam, masih ada menguning, ada cahaya kuning. Ya. Baru kemudian dari munculnya cahaya kuning sampai betul-betul terbenam, ini juga yang kelima, larangan seseorang melaksanakan sholat sunnah mutlak. Jadi saya ulangi, pertama dari selesai sholat subuh sampai terbit matahari. Yang kedua dari terbit matahari sampai hatta tartafi asy-syams, sampai matahari meninggi satu tombak. Dan matahari meninggi satu tombak itu diperkirakan sekitar 15 sampai 20 menit. Kemudian yang ketiga, ketika matahari berada di atas kepala kita, itu panas-panasnya, maka tidak boleh melaksanakan sholat sunnah mutlak, biarkan dia tergelincir dulu ke arah barat sedikit. Ya, satu tombakan lah 15 menit atau 20 menit. Kemudian yang keempat, selepas sholat asar sampai matahari menguning. Kemudian yang terakhir, dari matahari sudah menguning sampai betul-betul terbenam, maka itulah 5 waktu yang disebut dengan auqatun nahyi anis salati, waktu-waktu dilarang melaksanakan salat. Pertanyaan pun muncul, kenapa di waktu-waktu seperti ini yang disebutkan dalam dua riwayat di sini, memang 2 waktu ya. Nabi SAW yang menyebutkan 2 waktu, baik dalam hadis Abdullah bin Abbas yang kita baca atau hadis Abi Sa'id Al-Khudri yang kita baca, di mana hanya menyebutkan 2 waktu saja, setelah subuh sampai muncul matahari dan setelah asar sampai terbenam. Hikmahnya adalah pertama, bahwa asal seorang muslim itu harus menurut kepada perintah-perintah Allah dan menjauhi dari larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika Nabi SAW melarang tentang tidak boleh melaksanakan sholat sunnah mutlak di waktu-waktu ini, maka kita tidak bisa membantahnya. Ini namanya ta'abbudi. Kita hanya beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Apa yang Allah perintahkan laksanakan, apa yang Allah larang tinggalkan. Yang kedua, adapun kenapa kemudian setelah sholat subuh sampai terbit matahari dilarang untuk sholat? Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala mengatakan itu termasuk bab saddu ad-dari'ah. Saddu ad-dari'ah itu artinya mencegah sesuatu sebelum terjadinya. Jadi umpamanya ini mau hujan nih, ibu beli payung. Jadi ketika terjadi hujan, ibu sudah terlindungi payung. Itu disebut saddu ad-dari'ah, mencegah sesuatu sebelum terjadinya. Kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, fi bayani hikmatin nahyi anis salati fi hadhil awqat, tentang keterangan hikmah larangan tidak boleh salat di waktu-waktu ini. Beliau mengatakan asyaitanu yuqarinu syamsa, karena setan itu akan senantiasa mengiringi matahari. Wahina idin yasjudu lahal kufar, dan ketika itulah orang-orang kafir sedang bersujud. Fal musalli hina idin yatashabbah bihim fi jinsi salati was sujudu wa illam yakunu ya'buduna ma'budahum wa la yaqsuduna maqsudahum lakin yushbihuhum fi surati fanaha anis salati fi hadainil waqtaini shaddan lidzari'ati hatta yanqati'a tashabbuh bil kufar wa la yatasabbah bihimul muslim fi syirkihim. Majmu'ul Fatawa. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, adapun keterangan hikmah kenapa di waktu-waktu ini terlarang, setelah subuh sampai terbit matahari atau setelah asar sampai terbenam matahari, dan juga yang lainnya. Beliau mengatakan karena setan itu selalu mengiringi matahari.
dan ketika itulah orang-orang kafir sujud, maka ketika kemudian kita salat, berarti kita tasyabbuh dengan mereka pada jenis salat dan sujud, walaupun hakikatnya kita tidak menyembah sesembahan mereka dan tidak memaksudkan maksud mereka. Akan tetapi mau tidak mau kita sedang tasyabbuh. Makanya kenapa Nabi SAW melarang tidak boleh melaksanakan sholat di waktu-waktu seperti ini, syadzan lidzari'ah, mencegah sesuatu sebelum terjadinya, maksudnya supaya tidak tasyabbuh dengan orang kafir dan juga tidak menghadap dua tanduk syaitan. Ini hikmah kenapa kemudian dilarang. Ya, jadi dilarang karena takut tasyabbuh. Karena juga kita lihat di zaman sekarang ibu ya, masih ada kan orang-orang yang menyembah terbitnya matahari kan. Kadang-kadang ngambil lidi dan dibakar dan disembah-sembah begini kan. Masih kan kita kadang-kadang lihat ya. Pagi-pagi buta sudah bakar-bakar itu tuh lidi kadang-kadang ya. Nanti sore gitu lagi. Lah supaya tidak seperti mereka, maka biarkan mereka ibadah dulu. Selesai mereka ibadah baru kita beribadah, supaya tidak tasyabbuh dengan mereka. Itu alasannya kenapa Nabi SAW melarang di waktu-waktu larangan ini untuk melaksanakan sholat. Adapun waktu zuhur, ketika matahari terbit di atas kepala itu, kenapa juga dilarang? Ya. Ulama mengatakan, amma anna fi waqti dhahirati qubailiz zawal yuqidu fihi ala jahannam iqadan balighan. Karena di waktu matahari berada di atas kepala itu, mendekati tergelincir, itu neraka jahanam sedang dibakar. Neraka jahanam sedang dibakar dan panasnya jahanam sampai ke bumi. Kapan itu? Ketika matahari tepat di atas kepala. Dalilnya Nabi SAW mengatakan, abridu, dinginkan oleh kalian, abridu bidzuhri, dinginkan oleh kalian ketika melaksanakan sholat zuhur. Kenapa? Karena Nabi SAW mengatakan, karena di situ ada faih min faihi jahannam, ada uap yang muncul atau bersumber dari uap neraka jahannam. Makanya biarkan dulu, itu neraka lagi panas-panasnya. Biarkan matahari tergelincir ke arah barat sedikit, kira-kira sekitar 1 tombak, baru kemudian kita melaksanakan sholat duhur. Adapun larangan tegas tentang tidak boleh sholat sunnah setelah asar sampai terbenam matahari, karena tadi saya ulangi, tasyabbuh dengan orang-orang musyrik, karena sebagian mereka masih ada yang menyembah matahari ketika terbit dan ketika tenggelamnya. Dan di situ juga hikmahnya adalah supaya jiwa ini semakin tenang dan mendapatkan kehusyuan dan kesemangatan. Contoh, kalau matahari di atas kepala lagi panas-panasnya, kadang-kadang kalau di musola, di masjid atau di rumah tidak ada kipas, itu kan lagi haredang-haredangnya, nggak khusyuk juga kan begitu ya. Jadi keringatan di situ. Makanya ketika kemudian matahari tergelincir ke arah barat sedikit, kan itu sudah mulai dingin dia, karena sudah mulai ada bayangan. Sehingga jiwa ini akan semakin tenang dan khusyuk ketika melaksanakan sholat. Apalagi orang dulu kan nggak ada kipas kayak kita ya, nggak ada AC apalagi. Ini diantara hikmah kenapa kita dilarang tidak boleh melaksanakan sholat sunnah mutlak di waktu-waktu yang sudah ditentukan. Jadi intinya 3, rinciannya 5. Intinya 3, rinciannya 5. Intinya 3 itu maksudnya ba'da subuh sampai terbit matahari. Kemudian matahari di atas kepala siang hari. Kemudian matahari mulai dari setelah asar sampai terbenam matahari. Ini globalnya. Rinciannya 5 yang sudah saya sebutkan di awal. Dari mulai ba'da subuh sampai terbit matahari. Dari terbit matahari sampai matahari meninggi sedikit 1 tombak. Kemudian ketika matahari di atas kepala sampai dia tergelincir ke barat sedikit. Kemudian ketika ba'da asar sampai matahari menguning. Kemudian dari matahari menguning sampai terbenamnya matahari. Itulah disebut dengan
waktu-waktu larangan. Kemudian pembahasan selanjutnya, setelah kita tahu hikmah di balik pelarangan itu, sekarang kita akan membahas tentang solat-solat yang tidak terbatasi dengan waktu larangan. Solat apa saja? Jadi apakah semua solat tidak boleh dilakukan di waktu larangan? Tidak semua solat. Ada solat-solat tertentu itu dia bisa menerjang waktu larangan, walaupun di waktu larangan khusus untuk solat-solat ini bisa dilakukan. Pertama, qada'ul faraid al-fa'itah, mengqadha salat wajib yang lupa. Nabi SAW mengatakan, man nasiya salatan aw nama anha fa kaffaratuha an yusalliha idza dzakaraha. Apabila seorang tertidur ataupun lupa dari salatnya, maka ketika dia ingat atau terbangun, disitulah waktu salatnya. Contoh mamanya ibu begadang malam jam 2 baru bangun, baru sholat, baru tidur, ya jam 2 tidur, kemudian bangun jam 6. Otomatis kan tengah-tengah antara waktu subuh dengan terbit matahari kan itu. Ini kan waktu larangan namanya. Habis subuh sampai terbit matahari kan waktu larangan tuh. Tapi karena ini dalam rangka mengqadha sholat yang ketiduran ataupun karena kelupaan, maka tidak mengapa melaksanakan qadha bagi sholat wajib di waktu-waktu larangan. Kalau kasusnya seperti ini. Kemudian yang kedua, qadha'us sunnatil fajri, mengqadha sunnah fajar. Kita tahu bahwa Nabi SAW mengatakan raq'atai al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajar itu kalau ibu lakukan itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Contoh mamanya, ibu selalu melaksanakan 2 rakaat fajar, jarang meninggalkan. Jadi ibu sudah sangat mendawamkan 2 rakaat fajar itu. Qadarullah ketiduran, bangun qomat subuh, otomatis sudah habis waktu melaksanakan sunnah fajar kan gitu ya. Karena sunnah fajar itu kan antara azan dan qomat, karena dia bagian daripada salat qobliyah. Yang 12 rakaat itu salah satunya 2 rakaat fajar. Tapi saking pentingnya 2 rakaat fajar ini, Rasul tidak pernah meninggalkan baik ketika safar atau ketika mukim. Tapi kalau rawatib yang lainnya Rasul hanya melaksanakan di waktu mukim dan tidak dilaksanakan di waktu safar. Nah di sini bahwa sholat sunnah fajar bagi orang yang tidak pernah meninggalkan, kemudian tahu-tahu bangun sudah subuh, maka ibu sholat subuh dulu. Kemudian setelah sholat subuh baru ibu mengqadha. Setelah sholat subuh ibu mengqadha. Ada yang mengatakan letak qadhanya langsung setelah sholat subuh. Ada yang mengatakan letak qadhanya menunggu matahari meninggi 1 tombak. Artinya dari terbit matahari, biarkan matahari terbit sekitar 15 sampai 20 rakaat baru diqadha sunnah fajarnya. Jadi ada 2 pendapat seperti itu. Ya. Ini sholat sunnah fajar, dia boleh menerabas waktu larangan. Dia tidak termasuk sholat yang dilarang di waktu larangan. Kemudian yang ketiga, 2 rakaat tawaf. 2 rakaat tawaf, ibu umrah. Tahu tawaf dari jam 2 siang umpamanya kan? Selesainya selepas asar. Jadi ibu ikut sholat asar lah di Masjidil Haram itu. Kan ibu harus melaksanakan 2 rakaat sholat tawaf tuh. Sunnahnya setelah tawaf adalah sunnah 2 rakaat tawaf. Maka kalau bertepatan dengan waktu larangan, maka itu tidak ada larangan. Ya, jadi 3 sholat ini disepakati ulama mengerjakan yang luput, kemudian sholat sunnah fajar, kemudian 2 rakaat tawaf, dan yang keempat ini yang disebut dengan as-salawatu dzatul asbab. Salat-salat yang memiliki sebab, maka tidak berlaku dengan waktu larangan. Apa saja salat-salat yang memiliki sebab itu? Contohnya salat jenazah. Salat jenazah ini salat yang ada sebab kematian. Kalau tidak ada orang mati kan tidak ada salat jenazah. Berarti salat jenazah itu disebabkan karena ada kematian. Maka salat jenazah itu di jam berapa saja walaupun di waktu larangan boleh sholat, karena termasuk sholat dzatul asbab. Yang kedua, tahiyatul masjid. Ibu masuk masjid jam berapa saja, masuk di waktu-waktu larangan sekalipun boleh sholat, karena tahiyatul masjid termasuk sholat dzatul asbab, sholat yang memiliki sebab masuk masjid sholat. Nah gitu ya. Kemudian yang ketiga, sholatul kusuf, sholat gerhana, ataupun raq'atai al-wudu, 2 rakaat wudu, ataupun i'adatul jamaati, mengulang sholat jamaah, ataupun salatul istikharah, melaksanakan salat
istikharah dan yang lainnya. Intinya bahwa sholat-sholat yang memiliki sebab maka tidak terpengaruh dengan larangan-larangan waktu, boleh dilakukan kapan saja. Berarti di sini ataupun sholat sunnah ditambah yang kelima, sholat sunnah pada waktu matahari tergelincir ketika di hari Jumat, maka boleh sholat sunnah di waktu ketika tergelincir, tapi syaratnya di hari Jumat. Karena hari Jumat itu biasanya kan agak molor, karena di situ ada khutbahnya masalahnya. Kalau zuhur kan tepat waktu, karena tidak harus menunggu khutbah. Kalau Jumatan kan kadang tergantung khotibnya tuh. Kadang lagi semangat mau 1 jam juga tuh. Kadang mau diusir pula sama orang masjid, lama kali kan gitu. Tapi ada juga yang singkat gitu kan. Anggaplah kita ambil yang lama. Yang lama artinya kan waktu mulai matahari di atas kepala sampai tergelincir ini kan waktu larangan. Tapi bisa dilakukan bagi orang yang melaksanakan ba'diyah Jumat, bagi laki-laki ya di rumah, di masjid setelah sholat Jumat. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini diantara, adapun sholat sunnah mutlaqah yang tidak ada sebab maka tidak boleh dilakukan. Sholat sunnah mutlak dia tidak ada sebab apapun. Pamannya ibu masuk masjid, kemudian sholat 2 rakaat tahiyatul masjid, kemudian setelahnya itu ibu sholat lagi tanpa ada sebab apa-apa. Ibu berdiri kemudian takbir kemudian 2 rakaat salam, itu namanya sholat mutlak. Sholat mutlak sama dengan orang yang datang di hari Jumat pagi-pagi, maka dia boleh melaksanakan sholat mutlak sekehendak dia, mau berapa ratus rakaat pun tidak masalah, sampai khotib naik mimbar. Itu namanya sholat sunnah mutlak. Sholat sunnah yang tidak ada sebabnya, tahu-tahu berdiri ya ingin sholat gitu saja. Sholat apa namanya? Mutlak. Dia bukan tahiyatul masjid, dia bukan sholat sunnah wudu, dia bukan zuha dan yang lainnya. Ya sholat saja 2 rakaat, dia pengen sholat gitu maksudnya. Itu namanya mutlak. Itu tidak bisa di waktu-waktu larangan. Nah, dari 2 hadis ini yang kita baca, di sini ada waktu-waktu tertentu tidak boleh melaksanakan sholat. Maksudnya sholat sunnah mutlak. Kemudian yang kedua, selain daripada waktu yang seseorang tidak boleh sholat di dalamnya karena terlarang, di sana juga ada tempat-tempat dilarang kita melaksanakan ibadah seperti sholat. Contohnya apa? Al-mazbalatu, di tempat pembuangan sampah. Tidak boleh kita sholat di tempat pembuangan sampah. Kemudian juga yang kedua, al-maqbarah. Al-maqbarah, di kuburan kita tidak boleh sholat. Maksudnya sholat yang memiliki ruku dan sujud. Tapi kalau sholat yang tidak memiliki ruku dan sujud boleh di kuburan ya, seperti sholat jenazah di kuburan boleh, karena sholat jenazah itu tidak ada ruku, tidak ada sujud. Kalau ada sholat yang ada ruku dan sujud, maka tidak boleh sholat di kuburan. Kemudian yang ketiga, al-maudhi'atul ladzi yutuzbahu fihi al-bahaim, tempat yang disembelih padanya hewan-hewan ternak. Ya, semacam tempat jagal. Tidak boleh sholat di tempat jagal, sholat tempat lain ya. Karena dikhawatirkan kan ada najis, ada apa di situ. Kemudian yang keempat, qari'atut tariq, di tempat yang menjadi lalu lalang manusia. Ibu sholat di tengah jalan, pengen ditabrak orang, walaupun itu konten kan gitu ya. Nah, boleh sholat di tengah jalan. Nyebrang saja, kalau nggak hati-hati kena tabrak, apalagi sholat pula di situ ya. Kemudian yang kelima, hammam, di kamar mandi tidak boleh sholat. Tidak boleh sholat di kamar mandi. Kemudian yang keenam, mawatinul ibil, di tempat beristirahatnya unta, kandang unta gitu umpamanya. Memang unta selalu di situ istirahatnya, maka itu juga termasuk dilarang sholat. Kenapa? Karena unta ini memiliki tabiat setan. Dia paling cemburu kalau tempatnya kita tempati. Lain dengan kambing, peduli amat kambing itu. Ibu mau tidur di kandang kambing, kambing akan ganggu. Nggak percaya coba saja, minta sama calis gitu. Di temiang situ. Tapi kalau unta jangan coba-coba, dia cemburu dia kalau ditempati orang dan itu bukan majikannya, langsung ditunjang. Makanya tidak boleh sholat di kandang unta, tapi di kandang kambing boleh. Kemudian juga fauqa dhahri baitillah, di atas Ka'bah tidak boleh.
Di atas Ka'bah nggak boleh, atau di atas atap rumah pun nggak boleh. Ngapain sholat di atas atap? Jatuh nanti. Kemudian juga yang ke-8, al-ardul maghsubah, bumi yang kita gunakan untuk sholat, bumi atau kebun atau sawah atau apa yang itu milik orang lain dan kita tidak mendapatkan izin di situ. Namanya ibu pulang dari kebun menuju rumah, melewati banyak kebun orang tuh. Datang waktu sholat, main masuk ke kebun orang, kemudian ibu sholat di situ kan? Nggak boleh, harus izin dulu. Walaupun kemudian sah dan tidaknya, para ulama mengatakan sah saja tapi berdosa. Kenapa? Karena dia menggosok tanah. Dia masuk tanpa izin orang, itu dosanya di situ. Tapi sholatnya ya sah saja kalau dia mendatangkan syarat dan rukun dan wajibnya sholat. Nah, ini diantara 8 tempat kita dilarang sholat. Tapi di sana ada tempat-tempat justru sangat dianjurkan dan menerima pahala besar. Seperti namanya Masjidil Haram. Orang yang sholat di Masjidil Haram berapa pahalanya? 100.000 kali sholat dibandingkan di masjid ini. Atau Masjid Nabawi, sekali sholat sama dengan 1.000 kali sholat di masjid ini. Atau di Masjidil Aqsa, dalam riwayat 500 kali sholat sama dengan di masjid sini, atau 250 kali sholat. Nah, itu juga ada tempat-tempat tuh kalau sholat di situ dibesarkan pahalanya. Tapi ada tempat-tempat juga tidak boleh kita melaksanakan sholat di situ. Sama dengan waktu-waktu. Ada waktu-waktu yang sangat istimewa ketika orang melaksanakan sholat sunnah. Contoh namanya sholat duha. Ibu sholat duha ketika terbit matahari meninggi 1 tombak, itu awal waktu duha. Itu tidak lebih baik dibandingkan ketika anak unta berlarian karena kepanasan kakinya. Kapan itu? Ya jam-jam setengah 11, jam 11. Itu waktu yang paling afdol ketika tanah sudah mulai panas karena tersengat matahari. Nah, itu waktu afdol tuh. Atau namanya sholat malam, sholat yang dilakukan habis isya dengan sholat yang dilakukan selepas tidur sepertiga malam akhir, maka sholat di sepertiga malam akhir jauh lebih mulia walaupun sama-sama tahajudnya, qiyamul lailnya. Jadi ada waktu-waktu itu yang diutamakan satu waktu dengan yang lainnya. Nah, seperti di sini ada waktu-waktu larangan, tidak boleh seseorang melaksanakan sholat sunnah mutlak. Ini diantara keterangan singkat dari 2 hadis ini. Wallahu a'lam. Dua dulu ya, mungkin sebelum saya tutup, kalau ada bertanya silakan. Nggak ada? Kalau nggak ada kita tutup. Ya Bu, pakai mic biar dengar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Sholat sunnah taubat ini apakah salah satu dari sholat sunnah mutlak atau sholat sunnah dzatul asbab? Maka para ulama mengatakan sholat taubah ini masuk pada sholat dzatul asbab, sholat yang ada sebabnya, sebab dia berbuat dosa kemudian taubat. Jadi dia sholatnya itu kan ada sebab. Ibu melakukan dosa kemudian taubat. Jadi sebabnya dia melakukan dosa kemudian taubat, makanya lahir sholat sunnah taubat. Jadi sholat sunnah taubat itu dia sholat sunnah setiap kali melakukan dosa. Maka itu tidak masuk pada waktu-waktu larangan. Jadi mau jam berapa saja, mau waktu apa saja, apakah sebelum sholat wajib atau setelah sholat wajib, bisa dilakukan kapan saja. Karena masuk pada sholat dzatul asbab, sholat yang memiliki sebab. Dan ini pendapat mayoritas para ulama. Wallahu a'lam. Iya, maksudnya terserah. Mamanya ibu ingatnya dosanya udah sebulan baru ingat, terus ingin tobat, ya nggak masalah. Ketika ingat itulah ibu sholat. Ketika ingat itu ibu sholat, karena bagus seperti itu Bu.
Kalau bisa tobat itu jangan diulur-ulur. Kalau bisa sekali berbuat salah langsung tobat. Berbuat dosa tobat lagi. Kalau seperti itu. Ya, jangan sampai kemudian nantilah tobatnya. Nantilah sholat tobatnya. Iya kalau kita sempat tobat, kalau tidak Allah datangkan malaikat maut kan kita sempat tobat akhirnya. Tidak sempat tobat meninggal. Wallahu a'lam. Di belakang. Ada dua pertanyaan, Ustaz. Yang pertama larang sholat, yang kedua sholat tasbih. Yang pertama larang sholat. Larang sholat itu kan waktu itu ada hadis asal. Satu masa hadis asal itu langsung berjamaah ya Ustaz ya. Dan selesai sholat asar itu dilanjut dengan sholat tasbih. Berjamaah. Sebagian ada yang mengatakan kalau sudah selesai sholat asar itu tidak boleh karena setelah sholat asar itu kan melarang sholat pas melarang sholat. Apakah ada waktu tertentu? Maksudnya jeda waktu dari batas berapa menit sebelum maghrib gitu Ustaz, itu larang sholat setelah asar ini. Iya. Yang kedua sholat tasbih. Sholat tasbih itu apakah ada perbedaan saat dikerjakan di malam hari jumlah rakaatnya dengan saat dikerjakan di siang hari? Karena kemarin ada pertanyaan gitu, kalau yang siang hari 3 rakaat, malam hari 4 rakaat dengan 1, 2 salam, 2 rakaat salam. Kalau 4 rakaat perlu perhitungan saya kan berarti lebih dari 300 tasbihnya itu. Iya. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Adapun waktu larangan tadi saya sudah jelaskan. Pokoknya waktu larangan mulai dari ba'da asar sampai matahari menguning. Itu tidak boleh melaksanakan sholat sunnah. Dan bertambah-tambah larangannya dari menguningnya matahari sampai terbenam. Itu lebih tinggi lagi larangannya. Makin terbenam itu makin dilarang lagi. Ya. Tetapi di sini yang jadi polemik itu apa semua sholat sunnah? Ya, ada yang berpendapat seperti itu. Semua sholat sunnah tidak boleh dilakukan di waktu-waktu larangan. Tapi jumhur ulama mengatakan tidak. Yang dilarang itu sholat sunnah mutlak saja. Adapun sholat sunnah yang memiliki sebab maka tidak dilarang. Adapun tentang sholat tasbih ini sebenarnya ini masalah khilafiyah ulama. Ada yang mensahihkan hadisnya seperti kalau tidak salah Syekh Albani menghasankan riwayatnya sehingga disyariatkan tasbih. Tapi ulama mutaqaddimin, ulama-ulama terdahulu itu lebih banyak melemahkan hadis-hadis seputar sholat tasbih. Bagi yang melemahkan berarti tidak perlu melaksanakan, karena kalau dilaksanakan masuk pada bid'ah. Tapi bagi yang mensahihkan sholat tasbih seperti salah satunya Syekh Nasir Albani, dia menghasankan kalau tidak salah tentang sholat tasbih dan beberapa ulama Yaman juga menghasankan, maka ya disyariatkan sholat tasbih. Adapun perbedaan siang dan malam wallahu a'lam. Apakah malam berbeda rakaatnya apa siang? Wallahu a'lam. Setahu saya ya tidak ada perbedaan antara kaifiyah salat tasbih di siang hari dengan salat sunnah tasbih di malam hari. Cuman masalahnya hanya sekedar perselisihan sahih dan tidaknya riwayatnya. Bagi yang mensahihkan berarti disyariatkan tasbih. Bagi yang melemahkan, dan ini mayoritas ulama melemahkan hadis tentang salat tasbih, makanya hukumnya tidak ada. Yaitu tergantung kepada keyakinan kita memilih pendapat yang mana kan itu ya. Wallahu a'lam. Ya, saya kira cukup. Ada kajian di Batam Center. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka